Baik, yang namanya mengelola uang itu adalah untuk kita hidup sehari-hari ya, benar ya. Ini kan kalau kita punya uang, ya saya nggak tahu ya ada orang yang punya uang buat apa, tapi rata-rata orang uang untuk dipakai untuk kebutuhan hidupnya, bisa bayar untuk transport dia, bisa untuk makan, bisa untuk living cost dia. Berarti itu yang digunakan untuk spending. Sedangkan kalau berbicara dengan mengelola aset, apa definisi dari aset? Kalau kita mau sederhanakan yang paling bawah adalah sesuatu yang menghasilkan uang ke kantong. Jadi aset itu adalah mesin uang kita yang menghasilkan uang ke diri kita. Jadi definisi apapun yang ada di depan Anda dan menghasilkan uang ke kantong Anda itu adalah aset. Jadi kalau ada istri yang suaminya pergi bekerja dan istrinya diam di rumah, maka aset istri itu adalah si suaminya itu sendiri. Iya dong? Kan pergi dapat duit, aset saya nih harus saya jaga kan gitu ya. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda antara mengelola uang dengan mengelola aset. Mengelola uang itu adalah sesuatu yang kita terima, kita harus pecah. Untuk investasi, untuk spending, untuk amal, untuk bayar hutang, ya. Itu yang harus dikelola. Sedangkan kalau mengelola aset, kita harus pastikan adalah aset ini mau seperti apa. Ada beberapa kondisi aset. Satu, yaitu yang menghasilkan kenaikan harga ketika kita tidur. Disebut dengan aset dengan bercapital gain. Yang kedua adalah aset yang kita tidur pun menghasilkan uang, yaitu disebut dengan aset yang memberikan recurring income. Yang ketiga adalah aset yang menggabungkan keduanya, yaitu tidur harga bisa naik tapi bisa menghasilkan uang ke kantong. Ada tiga. Betul. Nah, sekarang kita harus pilih. Pasti ada trade-off-nya. Hidup selalu ada trade-off. Contoh, yang menghasilkan capital gain tinggi atau tidur pun naik harganya, itu tapi tidak menghasilkan uang ke kantong. Contohnya apa? Emas, properti, ini nggak ngasilin uang. Properti yang tidak disewakan ya. Yang kedua nih, yang menghasilkan uang ke kantong tapi tidak mengalami kenaikan harga. Apa? Deposito, obligasi retail. Yang ketiga, bisa nggak kombinasi menghasilkan uang ke kantong tapi harganya bisa naik? Ada. Rumah atau properti yang disewakan. Memiliki saham. Iya kan? Jadi dalam Anda mengelola aset, Anda harus tahu tiga ini. Dan tiga-tiganya itu sama baiknya. Yang paling bagus adalah punya tiga-tiganya. Yang paling jelek nggak punya salah satunya. Semuanya nggak ada. Tapi kalau iya dong. Ya. Dari tiga ini, yang paling mudah untuk dimulai adalah yang nomor 3 sebenarnya. Yang tadi kan waktu ditanya dari 3 ini yang paling enak yang mana? Yang paling terakhir tuh, yang menghasilkan kenaikan dan yang menghasilkan recurring. Jawabannya adalah saham, Bapak Ibu. Ayo, menghasilkan dividen, menghasilkan kenaikan atas capital gain. Ditinggal tidur, harga sahamnya nggak turun toh? Ya bisa turun. Bisa naik toh? Bisa naik. Bisa naik, bisa turun. Tapi beberapa saham-saham banyak loh yang 10 kali lipat, bahkan tidak terulang di harga 2008-nya nggak ada. Nggak nyampe gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanyakan aset mengelola ya tiga-tiganya ini bagus kalau punya. Tapi kalau sama sekali saya belum tahu salah satunya, saya mesti mulai yang mana? Waktu tadi dikasih 3 pilihan katanya yang paling enak, yang paling akhir. Itu jawabannya ya saham gitu loh. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.